mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Seraya kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan nikmatnya yang paling tinggi, yakni nikmat sehat, sehingga kita bisa berdiskusi pada pagi hari ini seperti mana biasa pada kuliah online mata kuliah program linier. Yang terhormat Ibu Mega Nur Prabawati, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah program linier, dan tak lupa juga yang kami banggakan semuanya yang ikut serta dalam diskusi kali ini. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan tentang optimasi keuntungan produksi masker kain menggunakan program linier dengan metode simplex. Saya Siti Nurmayanti sebagai moderator, kemudian ada rekan saya Pipi Apianti sebagai pemateri, kemudian ada Tia Dewanti Pratiwi sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Renaldi sebagai pemateri. Nah, selanjutnya bagian pembahasan materi pada diskusi pagi ini. Kami akan membahas dari mulai latar belakang program linier, kemudian pembahasan tentang metode simplex, serta pembahasan kasus dan penyelesaian permasalahannya. Oke, pemaparan yang pertama mengenai latar belakang program linier akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Saya Pipi Apianti, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai program linier. Program linier adalah suatu teknik penyelesaian optimal atas suatu problema keputusan dengan cara menentukan terlebih dahulu fungsi tujuan, memaksimalkan atau meminimalkan, dan kendala-kendala yang ada ke dalam model matematik persamaan linier. Program linier sering digunakan dalam penyelesaian problema-problema alokasi sumber daya, seperti dalam bidang manufacturing, pemasaran, keuangan, personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 2006, Siagian mengemukakan bahwa pokok pikiran yang paling utama dalam menggunakan program linier adalah merumuskan masalah dengan jelas menggunakan sejumlah informasi yang tersedia, kemudian menerjemahkan masalah tersebut ke dalam model matematis yang cara pemecahan masalahnya lebih mudah dan terstruktur agar didapatkan solusinya. Linear programming atau pemrograman linier merupakan suatu model yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal dengan menggunakan model matematika. Sumber-sumber yang dimaksud dapat berupa bahan baku, peralatan dan mesin, ruang, waktu, dana, dan orang. Istilah linier menunjukkan bahwa seluruh fungsi matematika yang ada di dalam model harus merupakan suatu fungsi linier. Sedangkan programming pada hakikatnya adalah sinonim dengan perencanaan. Jadi, pemrograman linier mencakup perencanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu hasil yang optimal, yaitu suatu hasil yang mencerminkan tercapainya sasaran tertentu yang paling baik di antara alternatif-alternatif yang mungkin dengan menggunakan fungsi linier. Pokok pikiran yang utama dalam menggunakan linear programming ialah merumuskan masalah dengan jelas dengan menggunakan sejumlah informasi yang tersedia, kemudian menerjemahkan masalah ini ke dalam bentuk model matematika guna menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Nah, suatu masalah dikatakan sebagai masalah program linier apabila tujuan yang akan dicapai harus dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi linier yang disebut sebagai fungsi tujuan atau objective function. Kemudian, harus ada alternatif pemecahan. Pemecahan yang membuat fungsi tujuan optimum, misal laba yang maksimum, biaya yang minimum, dan lain sebagainya yang harus dipilih. Lalu, sumber-sumber tersedia dalam jumlah yang terbatas, misal bahan mentah terbatas, modal terbatas, ruangan untuk menyimpan barang terbatas, dan lain sebagainya. Pembatasan-pembatasan harus dinyatakan di dalam ketidaksamaan yang linier.
Pada tahun 2004, menurut Mulyono, setelah masalah diidentifikasikan dan tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah formulasi model matematika yang meliputi 1. Tentukan variabel yang tidak diketahui atau variabel keputusan dan nyatakan dalam simbol matematik. Yang kedua, membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai suatu hubungan linier, bukan perkalian dari variabel keputusan. Yang ketiga yaitu menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikan dalam persamaan atau pertidaksamaan yang juga merupakan hubungan linier dari variabel keputusan yang mencerminkan keterbatasan sumber daya masalah tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Pipi yang telah memaparkan tentang latar belakang program linier. Selanjutnya, pembahasan yang akan dibahas oleh Saudari Tia mengenai metode simplex. Kepadanya disilakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel, lebih dari 2 variabel. Metode simplex adalah suatu metode yang secara sistematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang visible ke pemecahan dasar yang visible lainnya. Dan ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga tercapai suatu pemecahan dasar yang optimum. Dan pada setiap langkah atau stepnya menghasilkan suatu nilai dari fungsi tujuan yang selalu lebih besar atau sama dari step-step sebelumnya. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam metode simplex. Di antaranya yaitu yang pertama, iterasi. Adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, variabel non-basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non-basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Yang ketiga, variabel basis merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis merupakan variabel slack jika fungsi kendala merupakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan, atau merupakan variabel buatan jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan lebih dari sama dengan atau sama dengan. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas tanpa fungsi non-negatif. Yang keempat, solusi atau nilai kanan merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada karena aktivitas belum dilaksanakan. Yang kelima, variabel slack adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengonversikan pertidaksamaan kurang dari sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel slack akan berfungsi sebagai variabel basis. Yang keenam, variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengonversikan pertidaksamaan lebih dari sama dengan
menjadi persamaan sama dengan. Penambahan ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis. Yang ketujuh, variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk lebih dari sama dengan atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal, karena kenyataannya variabel ini tidak ada. Variabel hanya ada di atas kertas. Kemudian yang kedelapan, kolom pivot adalah kolom yang memuat variabel masuk. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot. Selanjutnya, yang kesembilan, baris pivot adalah salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. 10. Elemen pivot adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simplex berikutnya. 11. Variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Variabel masuk dipilih satu dari antara variabel non-basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. 12. Variabel keluar adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan oleh variabel masuk. Variabel keluar dipilih satu dari antara variabel basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai 0. Bentuk baku dalam metode simplex. Nah, sebelum melakukan perhitungan iteratif untuk menentukan solusi optimal, yang harus dilakukan pertama kali yaitu mengubah dari bentuk umum pemrograman linier ke dalam bentuk baku. Nah, bentuk baku dalam metode simplex tidak hanya mengubah persamaan kendala ke dalam bentuk sama dengan, tetapi setiap fungsi kendala harus diwakili oleh satu variabel basis awal. Nah, variabel basis awal menunjukkan status sumber daya pada kondisi sebelum ada aktivitas yang dilakukan. Dengan kata lain, variabel keputusan semuanya masih bernilai 0. Dengan demikian, meskipun fungsi kendala pada bentuk umum pemrograman linier sudah dalam bentuk persamaan, fungsi kendala tersebut masih harus tetap berubah. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku, yaitu yang pertama, jika fungsi kendala dalam bentuk umumnya itu berbentuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Nah, maka untuk mengubah ke bentuk bakunya itu dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. Nah, yang kedua, jika fungsi kendala dalam bentuk umumnya itu berbentuk pertidaksamaan lebih besar dari sama dengan, maka dirubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Yang ketiga, fungsi kendala dengan persamaan dalam bentuk umumnya. Nah, merubahnya itu dengan menambahkan satu variabel
buatan. Yang perlu diperhatikan dalam simplex ini yaitu perhitungannya ini menuntut ketelitian tinggi, khususnya jika angka yang digunakan adalah pecahan. Terima kasih kepada saudari Tia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu pembahasan kasus dan penyelesaiannya yang akan disampaikan oleh saudara Renaldi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Renaldi, NPM 182151071 akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah dengan metode simplex hasil dari studi kasus atau observasi yang kelompok kami lakukan. Nah, kami melakukan observasi terhadap konveksi rumahan yang memproduksi masker kain, yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, konveksi ini memproduksi 3 jenis masker. Untuk bahan yang tersedia, ini hasil data yang kami dapat, bisa dibaca ya. Keuntungannya seperti ini. Nah, di sini kami akan menyelesaikan permasalahan untuk menentukan keuntungan maksimum dari permasalahan yang ada atau hasil observasi ini. Itu dan berapa jumlah keuntungan maksimumnya, berarti jumlah angkanya ya. Langsung saja. Nah, diketahuinya ini ya seperti yang tadi bisa dibaca, lalu ini juga. Nah, kemudian keuntungannya yang tadi masker 1, 2, 3 2000, 2500 dan 1500. Kemudian yang ditanyakan berapa masing-masing masker yang harus diproduksi agar keuntungannya maksimum dan berapa jumlah keuntungan tersebut. Pertama kita buat dulu tabel dari data yang ada. Nah, dihasilkan tabel seperti ini untuk memudahkan pembuatan model matematikanya. Kita misalkan masker 1 itu X1, masker 2 X2 dan masker 3 X3. Nah, lalu didapat fungsi tujuannya maksimum Z seperti ini dan fungsi pembatasnya ini model matematikanya ya. Kemudian untuk metode simplex itu sendiri kita buat terlebih dahulu bentuk standar simplexnya. Nah, ini seperti ini. Jadi yang tadi mah ditambah, ini dipindahkan menjadi negatif sama dengan 0 kan. Nah, untuk pembatas sendiri, untuk pembatasnya agar ininya menjadi sama dengan, kan tadi mah ini kurang dari sama dengan, berarti ditambah variabel slice, yaitu ini S1, S2, S3, S4 itu variabel slice dengan ketentuan ini ya. Lalu nah, kita buat tabel simplexnya. Ini tabel simplexnya ya, seperti ini. Nah, ada variabel dasar, ada solusi atau ada yang menyebut nilai kunci atau nilai kanan, sama-sama saja ya. Solusi kita sebut saja solusi. Terus ada indeks untuk mempermudah pengerjaannya atau membantu, bukan mempermudah, membantu pengerjaan menggunakan simplex ini. Indeks juga ada yang menyebut sebagai rasio, sama saja ya. Nah, kemudian yang pertama kita tentukan dulu kolom kunci. Berarti kolom kuncinya yang ini ya, kolom kunci. Apa yang menyebabkan ini kolom kunci? Karena nilai untuk menentukan kolom kunci itu nilai dari Z yang terbesar negatifnya. Berarti negatif yang terbesar ini kita jadikan kolom kunci. Lalu yang kedua kita tentukan baris kunci. Nah, baris kunci itu dilihat dari indeks yang paling kecil. Indeks itu sendiri yaitu solusi. Ini dibagi dengan kolom kunci. Ya, bisa dilihat menghasilkan indeks yang terkecilnya itu
yang ini baris ini, berarti ini yang disebut baris kuncinya. Seperti ini. Nah, yang ini perpotongan antara kolom dan baris, kolom kunci dan baris kunci, yaitu elemen kunci atau angka kunci sama. Selanjutnya ini yang tadi ya, tabel yang tadi. Lanjut untuk iterasi selanjutnya. Nah, kita tentukan dari tabel yang di atas, kita tentukan terlebih dahulu ini nih tabelnya. Kan ini menjadi kolom kunci ya, ini baris kunci. Nah, yang kolom kunci ini akan keluar menggantikan posisi dari baris kunci, berarti S4 digantikan dengan X2. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita pada baris kunci ini semua, untuk menghasilkan baris kunci yang baru atau baris yang ini yang baru, baris ini baru, itu seluruh baris kunci dibagi dengan elemen kunci atau angka kunci. Karena ini angka kuncinya 1, berarti tetap semuanya. Setelah itu kita tentukan baris yang lain itu dengan rumus ini, persamaan lama dikurangi persamaan baris kunci baru dikali kolom kunci. Maksudnya bisa juga baris lama itu, ini baris kunci baru dikali kolom kunci. Yang dimaksud baris kunci baru yang ini, yang setelah dibagi dengan elemen kunci, seperti ini ya, ini baris baru. Jadi untuk yang ini kita contohkan 2 dikurangi baris kuncinya yang baru 0 dikali 2,5. Nah, ini harus sejajar ya untuk menentukan ini. Untuk ini berarti kolom kuncinya ini kolom kuncinya ini kolom kuncinya ini, dan seterusnya. Ini juga sama yang lain. Karena ini 0, berarti 0 dikali 2,5 0, berarti 2 dikurangi 0, hasilnya akan tetap. Berarti ini semua tetap karena ini 0. Begitupun ini juga sama, tetap karena baris kuncinya 0. Nah, sama, berarti ini tinggal menghitung yang ini dan yang ini. Untuk yang ini berarti 0 yang lama, kan ini yang lama, dikurangi baris kunci baru 1 dikali 2,5, berarti 0 dikurangi 2,5, berarti 2,5. Itu pun seterusnya, berarti ini juga 0 dikurangi 1 kali 40, berarti 40. Ini juga sama, berarti kolom kunci ini harus sejajar. Nah, itu selanjutnya pengerjaannya sama ya, seperti yang lainnya. Nah, ini menghasilkan seperti ini. Kemudian setelah terdapat semuanya terisi, indeksnya juga indeks. Nah, setelah kita ketahui, tentukan lagi kolom kuncinya. Yang terbesar sekarang di Z-nya yaitu negatif 2000. Negatif terbesarnya negatif 2000 dijadikan kolom kunci. Kemudian indeksnya yang terkecil ini menghitung indeks sama solusi dibagi kolom kunci. Nah, masukkan ini, dan yang terkecilnya ini berarti baris ini menjadi baris kunci. Kemudian langsung ke tabel ini, karena ini tadi kolom kunci, berarti X1 nya menggantikan yang menjadi baris kunci, berarti S3. Berarti tabelnya seperti ini, X1 dan X2 nya ada di sini. Kemudian angka selanjutnya sama seperti tadi, ini untuk baris kuncinya semuanya dibagi dengan elemen kunci yang ini, atau dibagi angka kunci sama. Nah, berarti menghasilkan ini ya. Untuk baris yang lainnya ingat ya, rumus yang ini tadi, persamaan lama atau baris lama gitu, dikurangi persamaan baris kunci baru dikali kolom kunci sama, berarti ini
hitungannya, karena ini itu pasti 0 kan ya, karena seperti yang tadi kasus tadi menghasilkan. Untuk 0 ini sendiri kan 0 akan menghasilkan 0. Kemudian karena ini baris kuncinya 0, berarti seperti kasus tadi ini akan tetap. Kita tinggal menghitung yang ini, berarti 40 dikurangi 1 kan baris kunci yang baru dikali 80, 40 dikurangi 80 negatif 40. Ini sama pengerjaannya menghasilkan seperti ini. Ini karena 0 berarti tetap. Nah, ini baris untuk yang ini 0 dikurangi setengah dikali 80, 0 dikurangi 40 ya, berarti negatif 40. Ini juga sama, 0 dikurangi ini 0 dikurangi 1/2 dikali 450, berarti 0 dikurangi 225 menghasilkan negatif 225. Ini juga sama, 0 dikurangi 1/2 dikali negatif 2000, berarti 0 ditambah 1000 hasilnya 1000. Itu juga sama, ini penghitungannya akan dihitung, akan menghasilkan ini, yaitu pun yang ini. Nah, setelah dihasilkan semuanya, karena di Z-nya tidak ada negatif, tidak ada negatif, berarti itu sudah selesai. Nah, untuk mencari kesimpulannya atau menyimpulkan dari data-data ini, kita lihat di kolom solusi. Untuk Z-nya kan maksimum, berarti ini nilai keuntungan maksimumnya. Nah, untuk X1 nya sendiri berarti ini di solusi 835 dan X2 nya ini kan. Nah, dapat diambil kesimpulan, jadi jumlah keuntungan maksimum adalah Rp2.295.000 dengan memproduksi masker 1 sebanyak 835 unit, masker 2 250 unit, dan tidak memproduksi masker 3 atau 0 unit. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami dan berguna bagi kita semua. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.